Sudah sampai mana? Wa kunna. Ah? Piye? Hah? Oh, fafahamna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna nuli aweh faham sapa kita ha ing hukumah aweh faham Sulaiman ing Nabi Sulaiman. As-Sulaiman ing Nabi Sulaiman wa hakamaha wa hukmuhuma gitu ya. Wa hukmuhuma utawi hukume Nabi Daud wa Sulaiman iku bi ijtihadin kelawan ijtihad wa raja'alan bali sapa Dawud dan Nabi Dawud ila Sulaiman maring pendapate Nabi Sulaiman wakilalan den ucapake yuha den wahyu ake utawa yuha paring wahyu sapa Nabi Daud wasani utawi kang kaping pindho iku atau wasani utawi pendapat kang kaping pindho iku nasihun den nasih lil awali kedue kang awal. Kemarin kita sudah membahas tentang bahwa dihadapkan sebuah perkara kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang seekor kambing yang memakan tanaman pada saat malam hari, yang kambing ini milik seseorang yang sebetulnya kambing ini telah ditaruh di kandang. Tapi kemudian kambing ini lepas. Ketika kambing ini lepas dan tidak disengaja oleh pemiliknya untuk melepas, terus kemudian kambing ini memakan tanaman, bagaimana hukumnya? Kan gitu kemarin kan? Nah kemudian Nabi Dawud punya pandangan sendiri. Nabi Sulaiman punya pandangan sendiri. Menurut Nabi Dawud, ya, Nabi Dawud mengatakan bebaskan kambing ini. Bebaskan kambing ini menurut Nabi Dawud. Jadi kambing itu jadi bebas sehingga baik kambingnya atau pemiliknya tidak mengganti. Tapi menurut Nabi Sulaiman, qala Sulaiman yantafa'u bidariha wa nasliha wa sufiha ila aya'udal harthi. Ya, menurut Nabi Sulaiman tidak bisa kambing yang telah memakan tanaman seseorang meski ia tidak ada kesengajaan pemiliknya untuk melepas kambingnya memakan tanaman ini, kambing ini harus diambil manfaatnya. Diambil manfaatnya, baik itu susunya diambil, baik itu buluh dombanya diambil, sehingga sampai nanti waktu panen. Diambil oleh siapa? Diambil oleh pemilik tanaman. Jadi menurut Nabi Sulaiman, kambing yang memakan tanaman tadi itu harus dipelihara oleh pemilik tanaman. Kemudian dalam pemeliharaan tersebut diambil susunya, diambil bulu dombanya. Kemudian sampai kapan? Sampai jumlah daripada tanaman yang dimakan itu bisa balik modal. Itu menurut Nabi Sulaiman. Kemudian di sini fafahamna ha Sulaiman.
Kemudian kami beri pemahaman Nabi Sulaiman itu dengan tepat. Maksudnya kalau menurut kamu kan pastinya kamu akan memilih Nabi Sulaiman gitu ya, kalau menjadi pemilik kambing, tanaman ya. Kalau memilih kambing kamu ngikuti Nabi Daud. Nah, kami kasih pemahaman Nabi Sulaiman dengan berpikir bijak semacam tadi itu. Ya, dengan ijtihadnya. Siapa? Nabi Sulaiman. Nah, dalam kaitan ini kan kita kalau melihat dari Al-Quran dan Al-Hadis mungkin gitu ya, susah mencarinya. Tapi kemudian Nabi Sulaiman dalam kaitan ini berijtihad itu. Berijtihad kemudian menemukan hukum, ya sudah, gini alternatifnya adalah kambing ini dipelihara oleh pemilik tanaman, diambil susunya, diambil bulunya. Nanti kalau sudah ia kembali modalnya dari tanaman-tanaman yang rusak itu, maka kemudian kambing ini dibalikkan lagi ke pemiliknya. Itu begitu. Nah, wakulla minhuma, wakulan lan sekabehane yakni Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, atainah paring sapa kita hu ing kul hukman ing hikmah, nubuwatan atau hukman ing kenabian atau nubuwatan ing tegese kenabian, wa ilman lan ilmu bi umuridin kelawan pira-pira perkara kang berkaitan tentang agama. Wasahorna, jadi keduanya ini menurut Allah baik itu Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman diberi keutamaan. Diberi keutamaan apa? Diberi keutamaan sebagai seorang nabi yang bijaksana. Diberi keutamaan apa? Ilmu, ya, di mana dalam ilmu ini diketahui cara beragama. Wasahorna lan nuduhake atau memberi tunjuk nunduake ya. Wasahorna lan nunduake itu menaklukkan. Nah ing kita ma Dawuda, wasahorna lan nunduake sapa kita ngono ma Dawuda sertane Nabi Daud aljibala ing gunung yusabbihun atau yusabbihna gitu ya, hale maca tasbih apa jibal wa tayrolan manuk ya, wa tayrolan manuk. Kadalika kaya mengkono sahorna sahoro nunduake sahoro tunduk sapa jibal wa tayr li tasbihi krana tasbih ma'ahu sertane Nabi Daud li amrihi krana perintahe Nabi Daud bihi kelawan tasbih. Ida wujida ing dalem nalikane nemu sapa Nabi Daud fatrotan ing ndak semangat ngono ya. Fatrotan ing waktu ndak semangat lian syito supaya jadi semangat sapa Nabi Daud lahu kelawan atau sebab tasbih. Lahu sebab tasbih. Wasahorna ma'a Daud al jibal yusabbihuna wa tayra. Kata Allah, kami tundukkan gunung-gunung itu dan kami tundukkan juga burung-burung itu. Untuk apa? Tunduk kepada Nabi Daud agar mereka berdua bersama-sama dengan Nabi Daud membaca tasbih. Nah, di sini disebutkan kenapa sih membaca tasbih? Membaca tasbih ini berfungsi sebagai memberi semangat kepada Nabi Daud. Ketika Nabi Daud dalam keadaan beliau tidak semangat dalam hidup atau menghadapi masalah, maka kuncinya adalah
Jawabannya adalah harus banyak-banyak baca tasbih. Ida wujida fatrotan liang syito lahu itu. Jadi ketika Nabi Daud itu dalam keadaan tidak semangat, beliau itu membaca tasbih, ya, membaca tasbih untuk menyemangatkan diri beliau. Nah, kalau kayak gitu kadang-kadang berarti Nabi Daud ini nggak baca tasbih dong, nggak begitu juga, gitu ya, nggak begitu juga. Ini hanya sebuah ungkapan. Wa kunna lan ana sapa kita iku fa'ilina kang agawe sapa kita. Iku fa'ilina kang agawe sapa kita tashira ya, tasbihi mah ngono ya. Ing naklukake tasbihe jibal wa thair ma'ahu sertane Nabi Daud. Dan ketika gunung-gunung itu bertasbih, burung-burung itu bertasbih dengan Nabi Daud, sejatinya adalah Allah yang menjadikan gunung dan burung itu menjadi takluk untuk membaca tasbih bersama Nabi Daud. Jadi hakikatnya itu Nabi Daud gak bisa apa-apa. Yang memberi adalah Allah. Ini yang disebut dengan mukjizat ya. Wa ing kana lan lamun ono opo jibal opo tasbih iku ajaban dadi perkara kang gawuake indakum ing dalem menggone sira kabeh mujawabat ngono ya, mujarobat ngono ya, mujarobat tegese kang apa namanya gawuake ya, mujawabat ngono ya, tegese kang gawuake hu ing tasbih Sayyidi Dawuda kedue Gustine Nabi Daud. Maksudnya penguasanya ya. Lauda ing Nabi Daud li Sayyidi Dawuda kedue Sayyidi atau bendore Nabi Daud. Nabi Daud itu sebagaimana kamu ketahui kan beliau ini kan termasuk orang yang bisa menumpas Raja Jalut. Ya enggak? Di kemarin-kemarin itu. Beliau ini adalah tentara sebetulnya. Tentara daripada tentara Tolut. Nah kemudian wajar ketika beliau ini bisa menaklukkan apa tadi? Menaklukkan gunung dan burung. Kemudian gunung dan burung ini kemudian ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Dan pada saat itu ketika dilihat kok ikut bertasbih burung dan apa namanya gunung ini, wajar pada saat itu siapa? Sayyidnya atau rajanya itu mengatakan atau mengapresiasi Nabi Daud. Duh, kaget juga ya. Kaget melihat kok bisa burung dan apa namanya tadi? Gunung itu bertasbih bersama Nabi Daud. Padahal saya tidak pernah mengetahui sebelumnya. Itu mungkin yang dikatakan oleh raja atau penguasanya Nabi Daud pada saat itu. Jadi Nabi Daud ini semacam kita kenal bahwa beliau ini adalah tentara Tolut ya. Kerajaan Tolut menyerang Jalut. Menang kan begitu kan? Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut, itu begitu. Nah dalam keadaan semacam ini, kita tahu juga bahwa Nabi Daud itu adalah orang yang suaranya merdu. Ya, orang yang suaranya merdu. Maka kalian tahu juga bahwa beliau ini punya mukjizat ya enggak? Ketika beliau itu membacakan Taurat, membacakan kitabnya, dibaca kitabnya, kemudian didengar oleh orang sakit ini bisa sembuh. Karena mendengar bacaan kitab beliau dengan suara beliau yang merdu itu. Ini saking hebatnya begitu. Ya, Nabi Daud itu dikasih keutamaan ini oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga beliau ini punya kelebihan di antara yang lain. Punya kelebihan di antara yang lain. Nah, itu begitu. Tentang Nabi Daud ini ya, Nabi Daud dikasih mukjizat, banyak sekali mukjizatnya, salah satunya adalah suara merdu.
Nah, selain itu juga beliau setelah beliau dilihat punya kemampuan untuk berperang, beliau kan diangkat menjadi seorang raja. Nah, ini Nabi Daud. Ya. Dia perang mengalahkan siapa? Kerajaan Jalut, kemudian beliau diangkat sebagai raja. Nah, itu begitu. Jadi ini kita sedang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang apa? Mukjizat Nabi. Wakulan ya. Wakulan minha. Wakulan itu ya. Wakulan lan sekabian yakni Nabi Daud dan Nabi udah tadi ya. Wasahara ma'ad Daud al jibal ini tadi yang kita bahas. Wakuna fa'ilin, dan pada saat semacam itu sebetulnya hakikatnya yang menaklukkan apa tadi? Gunung dan burung adalah Allah. Kemudian wa alamnahu labusin. Wa alamnahu son'ata labusin gitu ya. Wa alamnahu lan ngulang sapa kita atau memberitahu atau ngajari sapa kita hu ing Nabi Daud. Son'ata labusin ing gawe pakaian besi. Wahia utawi labus iku ad-dar'u ya kelambi besi li anna krana sak temene labus iku talbasu dienggo apa labus wahwa utawi Nabi Daud iku awaluman kawitane wong sona akan gawe sapa manha ing labus wa kana lan ana sapa Nabi Daud qablaha ing dalam sadurunge sonah iku sofa ihe ya. Sofa ihun ngono ya. Pira-pira lembaran. Iku sofa ihun pira-pira lembaran. Nabi Daud juga diberi kekuasaan keilmuan yang begitu hebat ya. Jadi sebelum ditemukannya baju besi, Nabi Daud sudah membuat baju besi. Jadi teknologi pada saat itu sudah muncul dalam tanda kutip meski sederhana. Ya, yang menemukan siapa? Yakni Nabi Daud. Dibuatlah baju besi. Untuk apa kira-kira baju besi ini? Tentunya untuk berperang. Sebelumnya tentara-tentara lain belum memakai baju besi. Nah, sekarang sudah mulai ada baju besi untuk perang. Untuk perang. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Daud. Dan itu adalah kebesaran Allah memberikan kepintaran kepada Nabi Daud. Jadi inovatif dia. Inovatif, kemudian solutif. Nah, jare sapa jenenge? Solutif ya. Jadi ada solusi untuk bagaimana agar kita perang tapi tidak kena bacok. Nah, dibuatlah apa? Baju besi. Wakana qablaha sofaih. Nah, sebelumnya itu menggunakan kertas. Lakum iku kedua ahli Makkah. Fi jumlatin nasi ing dalam jumlahe atau golongane menungso. Linuh sinakum supaya ngrekso sapa ingsun kum ing sira kabeh binuni kelawan nun wabi tahniyati lawan kelawan dan ilangake nune li Dawuda kedua Nabi Daud wabil fauqoniyati lan ngene wabil tahniyati lan kelawan den kasroh ya sote li Dawuda kedua Nabi Daud ngono ya wabil fauqoniyati lan kelawan den fathah sote lilubusi kedua lafat lubus
Mimba sikum saking perang sira kabeh. Harbikum tegese perang sira kabeh ma'a ada ikum sertane pira-pira musuh sira kabeh. Jadi itu kami ajarkan kepada Nabi Daud membuat apa? Membuat baju besi untuk kamu terjaga dari musuhmu, ya, pada saat perang. Fahala antum. Nah, kalau kita sudah memberikan kemampuan Nabi Daud untuk membuat teknologi baju perang, kemudian kamu terlindungi pada saat itu, apakah kamu, ini kata Allah ya, fahal antum syakirun, apakah kamu bersyukur tentang apa? Diberinya seseorang yang pintar membuat baju, kemudian mereka terhindar, ya, kemudian kaum-kaumnya terhindar dari apa? Dari kematian konyol, ya, tidak menggunakan tameng baju besi. Fahal antum onoto siro. Ya ahli makata he ahli Mekah iku syakiruna piro-piro wong kang syukur. Ni'ami ing piro-piro nikmat ingsun bitasdiki rasuli kelawan benerake rasul. Ai uskuruni tegese syukur sapa sira bidalika kalan mengkono-mengkono. Tasdiku rasul. Harusnya kamu itu bersyukur karena kami datangkan seorang rasul tidak hanya membawa ajaran-ajaran agama, tapi membawa teknologi, membawa keahlian-keahlian yang lain. Nah, itu begitu. Nah, Nabi Muhammad itu memang kita tidak banyak mengenal teknologi yang dibuat oleh beliau, tapi dari akhlaknya kita bisa mendapat keuntungan. Dari sifatnya, dari tabiatnya kita bisa mendapat keuntungan. Ya. Apa keuntungannya? Nah, lihat kesabaran beliau, ya. Lihat kesabaran beliau, lihat kasih sayang beliau. Sehingga pada saatnya ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang paling utama di antara umat-umat lain. Apakah kamu gak bersyukur kedatangan Nabi Muhammad kalau semacam itu? Tentu kita harus bersyukur. Ya. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita ini kalau soleh, kalau kita baik, itu kita akan menjadi orang yang baik atau orang yang melebihi orang-orang terdahulu, kan begitu. Ini menjadi satu kemuliaan. Bahkan umat yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad. Itu berkat Nabi Muhammadnya, bukan berkat umatnya. Nah, ini keuntungan kita mendapat utusan seorang Rasul yang namanya Nabi Muhammad. Nah, begitu juga pada zaman saat itu, ketika Nabi Daud itu diberi kemampuan untuk berinovasi, membuat baju dari besi. Ketika berperang mereka kemudian tidak terbunuh karena punya baju besi. Nah, kalau sudah semacam itu, apakah kita masih nggak mau percaya dengan Rasul? Nah, ini sungguh ironi kalau nggak mau percaya. Ya, itu begitu. Jadi syukur kita punya Rasul, syukur kita punya Rasul. Jadi jangan hanya sholawat kepada Rasul karena Rasulullah membawa kita dari zaman kegelapan. Jangan hanya itu saja. Tapi harus diresapi kalimat itu. Harus dijadikan satu pegangan untuk merubah sikap kita gitu. Dengan bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Mengikuti perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul, dan menjauhi apa larangan Rasul. Itu baru syukur terhadap datangnya seorang Rasul. Nah, kalau masih hanya di bibir saja, ya itu belum sampai kepada tasdik dalam makna hakiki. Masih tasdik, ya
Tasdiknya orang-orang biasa. Tajri wasahorna. Nah itu. Jadi Nabi Yusuf punya kemampuan itu tadi. Kok Nabi Yusuf? Nabi Daud punya kemampuan itu tadi. Sekarang Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf punya kemampuan, suaranya bagus, bisa menaklukkan Jalut, kemudian membuat inovasi, inovasi baju besi. Nah Nabi Sulaiman bagaimana? Wasahornalan naklukake ing kita, sapa kita li Sulaimana li Sulaimana kedue Nabi Sulaiman. Ariha ing angin asifatan kang kewenceng. Wa fi ayatin ing dalam siji ayat ukhra kang liya rohoan kang banget tiupane syadidal hububi kang tegese kang banget tiupane wa khaifatuhu lan entenge tiupane bihas bi iradatihi kelawan sekirane karepe Nabi Sulaiman. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman punya apa? Punya keutamaan bisa mengatur angin. Angin kalau dia kencang, angin puting beliung, angin tornado bisa dikendalikan beliau. Jadi wes ojo rame. Mandek. Nah kemudian nek seandainya nggak ada angin, kepanasan, ya kan? Kemudian cukup beliau bersiul mungkin begitu, gitu, langsung datang angin. Ini begitu, jadi bisa dikendalikan angin oleh Nabi Sulaiman. Nah tajri kang lumaku, angin ini tajri kang lumaku. Oporih bi amrihi kelan perintahnya Nabi Sulaiman. Jadi tadi kita katakan bahwa Nabi Sulaiman punya kemampuan mengendalikan angin ilal ardi maring bumi alati kang barokna kang barokai sapa kita fiha ing dalam ard. Sehingga kalau angin itu bisa diatur oleh Nabi Sulaiman, angin itu tidak membuat kerusakan di bumi yang digendaki oleh Allah untuk diberi berkah. Nah sekarang kan angin itu kalau nggak berkah kan wush, rumah aja bisa terbang itu loh. Rumah bisa terbang sehingga apa? Rusak kabeh. Nggak hanya rusak kabeh, orang pun bisa mati kalau anginnya ngeri. Wahia utawi art iku asyam. Iku asyamu negara Sam. Daerah Sam ya. Nah, Sam ini sampai di zaman Nabi pun punya keutamaan ya. Punya keutamaan di mana ia itu menjadi tempat perdagangan lintas negara. Itu sampai saat itu. Nah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Sulaiman. Barok nafiha itu maksudnya adalah barok na syama. Waku nalan ono sopo kita bikuli syai'in kelawan saben suwi-suwi iku alamina. Ngerti sopo iku alamina dat kang moho ngerti. Jadi di sini kunna alamina ini pakai jamak, jangan artikan kemudian Allah memiliki zat yang banyak, memiliki sifat yang bukan hanya satu. Maksudnya sifat wahdaniyat itu maksudnya zat Allah lah itu. Jadi tidak juga wakunna ini diartikan berarti Allah memiliki anak, memiliki istri. Karena di sini pakai domir mutakalim ma'al khoir. Enggak juga begitu. Karena tadi atau kemarin kita sudah katakan dalam apa yang Allah berikan kepada kita itu melalui malaikat. Jadi tidak sendiri. Allah tidak perlu bercapek-capek. Allah juga tidak perlu kotor-kotor tangan. Cukup malaikat yang melakukannya. Termasuk tentang apa yang Allah berikan kepada negara Sam ini. Dengan diaturnya angin oleh Allah yang diperintah juga malaikat ya untuk mengatur angin tersebut, kemudian Sam menjadi barokah. Min dalika saya mengkono syai'.
Ilmuhu utawi ilmune Allah, ta'ala maha luhur sapa Allah. Bi nama kelawan sak temene perkara yaidu kang aweh mau ido sapa Allah ing mah Sulaiman ing Nabi Sulaiman yad'u ngajak-ngajak apa mah hu ing Sulaiman ilal hudu'i maring takluk. Hudu itu ya takluk, li rabbihi, takluk itu pasrah ya. Li rabbihi maring pangerane Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ketika diberi kemampuan-kemampuan itu, Nabi Sulaiman semakin mantap bahwa apa yang dimilikinya berupa mukjizat-mukjizat itu adalah dari Allah. Kalau segala sesuatu itu dari Allah, maka Nabi Sulaiman semakin mantap, beliau tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, beda dengan kita mungkin ketika kita diberi oleh Allah kemampuan sedikit saja, iso maca kitab, ranking siji. Nah, nanti pada saat itu muncul sombong. Oleh karena itu Anda nggak dijadikan sebagai wali atau nabi. Sebab apa? Dikai mukjizat engkau malah sombong itu. Malah sombong, mending nggak usah kan gitu. Wes akhirnya nggak sido jadi nabi, nggak sido jadi wali. Jadi wali santri aja. Fa'alahu mongko agawe sapa Allah. Ta'ala mahalur sapa Allah ala muqtadi ilmihi ing ngatasi kang natrapi ilmune Allah. Dan dalam kaitan Allah melakukan sesuatu itu pasti cocok dengan apa yang diketahui oleh Allah. Paham ya? Jadi apa yang diketahui oleh Allah dengan apa namanya? Contohnya ini tadi. Jadi ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud, itu Allah ngerti ketika Nabi Sulaiman, Nabi Daud dikasih mukjizat itu tidak akan sombong, maka dikasih. Nah sebaliknya kita, kenapa nggak jadi nabi, kenapa nggak jadi wali? Karena Allah ngerti tabiat kita itu bagaimana. Nah oke. Wasahorna lan nunduake sapa kita minasyaitoni saking setan. Man ing wong yahusuna kang nyelam sapa man lahu kedue Nabi Sulaiman yadhuluna tegese mlebu sapa man fil bahri ing dalam lautan fayahrujuna nuli metu sapa man minhu saking bahar fayahrujuna nuli ngetokake ngono ya sapa man minhu saking bahar al jawahira ing pira-pira intan berlian li Sulaiman kedue Nabi Sulaiman. Jangankan apa? Jangankan angin. Di sini juga setan itu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Kan keren itu Nabi Sulaiman. Kayak siapa? Oh kok Avatar ini loh, yang deket aja. Wonosobo siapa? Roro Jonggrang loh siapa lakinya? Pangeran apa sih? Wonosobo apa sih? Bandung Bondowoso itu. Ya, dalam cerita itu kan Bandung Bondowoso diberi syarat oleh Roro Jonggrang untuk untuk membuat candi dalam 1 hari. Nah, pada saat itu kan ditaklukkan setan jin-jin itu ya di Jawa, kemudian membangun candi Prambanan itu. Nah, Nabi Sulaiman juga pernah menguasai setan-setan itu, termasuk juga memindahkan candinya siapa? Balkis ya. Bilqis yang pada saat itu dipindahkan ya dalam sekejap. Termasuk ini juga. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah memperalat setan. Pertama ketika beliau memindahkan kerajaan siapa? Kerajaan beliau ya ke Balkis atau sebaliknya. Nah kemudian beliau juga memperalat siapa? Memperalat setan untuk mengambil mutiara dari lautan.
Nah itu begitu. Kita kenal bahwa Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang hebat, diberi oleh Allah kekuasaan itu. Nah karena beliau diberi kekuasaan Allah itu, salah satu permintaan beliau adalah aneh. Jadi Nabi Sulaiman itu dikasih semacam itu, terus minta lagi gitu loh. Bisa menguasai iblis, setan, tapi belum minta lagi. Agar apa? Ya Allah, saya minta ya Allah, agar iblis dan setan ini tolong ditangkepi kabeh, engko tak iket kabeh, tak masuk ke penjara. Ya, ibaratnya kayak FPI. Ojo ono maksiat nang muka bumi. Ya enggak? Apa jawab Allah kepada Nabi Sulaiman? Sulaiman, enggak enak api enggak ada bagusnya. Setan dan iblis itu saya tangkap semua, kemudian kamu borgol dia, kamu masukkan ke penjara. Enggak ada bagusnya. Kalau kayak gitu nggak usah wis. Nah besoknya lagi beliau juga sama, doanya sama. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk menangkapi setan-setan dan iblis agar mereka tidak bisa menggoda hamba-hambamu. Jawabnya Allah sama juga. Nggak bisa Sulaiman, nggak ada manfaatnya. Sampai 3 kali kemudian Allah melakukannya, mengijabahi doanya Nabi Sulaiman. Akhirnya setan iblis itu kabeh ditangkapi. Setelah ditangkapi, diborgoli kalau Nabi Sulaiman, dimasukkan penjara. Setelah dimasukkan penjara, setan itu tadi. Nabi Sulaiman ini kan orang kaya. Raja kan. Dalam beberapa literatur itu mengatakan bahwa beliau itu setiap harinya untuk makan prajuritnya, untuk makani bala tentaranya itu menyembelih kambing sampai 6.000 ekor. Nek nang Miftahul Falah 1 ekor iso nggih 250 orang, 200-an orang. Berarti berapa orang di sana? Ini kelomanannya bisa dilihat dari berapa jumlah bala tentaranya Nabi Sulaiman, tapi juga Anda bisa menilai bahwa betapa beliau ini dermawan. Nah kedermawanan Nabi Sulaiman ini ternyata nggak sebanding dengan kesederhanaan beliau. Kalau dengan orang lain ketika makan itu pasti yang enak-enak. Tapi beliau sendiri ketika makan itu hasilnya tangan beliau sendiri. Beliau ini pengusaha tas, gaweni tas. Lha ngopo raja kok gaweni tas iki? Itu tadi karena beliau prinsipnya itu biar kita ini raja, tapi harta yang kita miliki jangan sampai atau apa yang kita makan itu jangan sampai dari kerajaan. Itu milik rakyat semua. Akhirnya beliau itu tiap malam, tiap hari kalau nganggur bikin tas. Nah satu ketika kok kemudian tasnya sudah jadi, makanannya habis untuk dimakan beliau dan keluarganya. Nenek awakmu jadi rojo tentu nih ngambil uang kerajaan. Beliau enggak. Manggil ajudannya, Dan, sini Dan. Bukan komandan ya, ajudan. Dan sini Dan. Nje wonten napa? Nabi Sulaiman. Ini saya sudah menyelesaikan apa namanya? Tas. Tolong jualkan tas saya ke pasar. Ini kalau sudah Anda jual tas itu, kemudian belikan beras. Nah, biar gak ono beras ya tewul, gandum ya. Tewul ya itu awakmu. Kalau nggak ada beras, gandum. Gitu. Belikan nanti. Sesampainya ajudan ini ke Nabi Sulaiman dan kemudian membawa tas-tas ini ke pasar. Setelah di pasar apa yang terjadi? Toko itu kabeh tutup. Ajudan ini pun bertanya-tanya, heran, kenapa kok tutup semua ini?
pasar kok tutup iki lho. Apa pandemi ngono? Kan nggak mungkin. Apa PSBB? PSBB aja masih ada yang mau jualan kok ini pasar tutup ini piye? Akhirnya beliau tanya itu kepada seseorang yang kebetulan di situ sendirian. Pak, kenapa pasar kok tutup? Orang-orang pasar sekarang, jawabnya orang ini tadi. Orang-orang pasar sekarang, Pak, kata orang yang ditanya tadi nih, ini sekarang lagi giat-giatnya beribadah. Kalau sudah beribadah nggak leren-leren. Bahkan mereka nggak makan setiap harinya. Lho kok iso ngono? Mboten ngertos kula. Kula dhewe sing mboten ibadah. Beberapa hari ini begitu ini, masyarakat pasar itu ndak ada yang jualan karena mereka khusyuk ibadah. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan duniawi ditinggal semua. Balik beliau ini, ajudan ini lagi balik ke Nabi Sulaiman. Ditanya, loh tas saya kok belum terjual? Pripun Nabi Sulaiman, lawang kula mriko niku sedaya ruko-ruko tutup. Ndak ada satu orang pun kecuali orang yang saya tanya itu. Katanya pasar tutup sudah beberapa hari, penjualnya semuanya kusuk ibadah. Ya wis, besok kamu ke sana, insya Allah besok wis buka kene. Besok ke sana lagi, sama masih tutup. Pasarnya tutup meneh. Wis pirang dino iki tutup terus iku. Sampai ketiga kalinya ke sana tutup terus. Habis itu Nabi Sulaiman nangis. Piye iki gak iso mangan anak bojoku. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, kenapa pasar kok tutup? Dijawab sama Allah, bagaimana tidak tutup Sulaiman? Lawang setan kabeh mbok belenggu. Kabeh mbok belenggu, otomatis kabeh makhlukku sing taat kepadaku, yang beriman kepadaku, semuanya semua ibadah kusuk. Karena nggak ada setan. Nah pada saat itu apa doa selanjutnya yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah, ya Allah, bukalah belenggu rantai setan dan keluarkan mereka dari penjara. Iki memang koyok-koyok guyon tapi kenyataan. Makanya itu gak mungkin kita itu akan merubah sunnatullah dalam kehidupan. Gak mungkin. Allah menciptakan segala hal pasti punya hikmah. Nah itu. Nabi Sulaiman yang hebatnya kayak gitu itu kewalahan ketika para iblis dan jin itu dibelenggu. Kewalahan. Wong arep mangan iku repot. Iku coba. Dan itu dalam sebuah riwayat ya. Dan insya Allah benar gitu adanya. Jadi Nabi Sulaiman salah satunya punya keunggulan bisa mengendalikan iblis dan setan. Ini tadi. Jadi awakmu ojo-ojo maksono diri ya untuk menghilangkan orang-orang yang jelek di muka bumi, untuk menghilangkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah di muka bumi, untuk menghilangkan orang-orang kafir di muka bumi. Engkau awakmu kerepotan. Salah satunya yang paling pasti adalah surga akan penuh. Sehingga kamu nanti ketika di surga sempit. Ya enggak? Sempit itu nanti di surga kalau enggak ada setan. Bersyukurlah ada setan. Wasahorna minasyaiton. Ya. Karena Nabi Sulaiman bisa menaklukkan setan, tadi setan itu disuruh masuk ke laut yang dalamnya Masya Allah, kemudian mengambil apa? Mengambil berlian. Wayak maluna amalan duna dalik. Wayak maluna lan mergawe ake sopoman amalan ing amal duna dalika ing saliyane mengkono saho apa ya husun. Nah ini yang tadi kita singgung. Aisi wal huwasi tegese saliyane nyelam. Minal binai saking bangun wa khairi lan liyane bina. Ya, setan itu juga diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk apa? Membangun
istana. Wa kunna lahum hafidin. Wa kunna lan ana sapa kita lahum kedue man iku hafidina kang jaga. Jadi setan pun ketika taat kepada Nabi Sulaiman dijaga oleh Allah. Paham? Hakikat kekuatan adalah kekuatan Allah. Sehingga pada saat itu ketika mereka bawain apa namanya? Bawain batu itu nggak ngebreki mereka itu. Karena apa? Dijaga oleh Allah. Ketika disuruh bangun loh. Begitu juga ketika pada saat setan itu masuk ke dalam laut, airnya dianggap tenang, digawe tenang karo Allah. Itu yang disebut dengan hafidin. Allah pernah menjaga setan. Dalam pada saat apa? Dalam pada saat melayani kekasihnya yang disebut dengan Nabi Sulaiman. Oh no loh. Nah ini bentuk kasihnya Allah kita bisa temukan di sini. Maka cintai Allah, pasti kamu dicintai oleh Allah. Nek kamu membenci Allah, pasti dibenci oleh Allah. Min ayab sadu saking yen tong rusak sapa man mak ing perkara amalu kang agawe sapa man li anahum krana sak temene man iku kanu ana sapa man ida farahu ing dalem nalikane rampung sapa man min amalin saking penggawean qabla lail ing dalem sadurunge wengi absidu mongkong rusak sapa man hu ing amal. Jadi dijaga tadi adalah dijaga agar tidak rusak ternyata. Jadi setan-setan ini ketika membangun bangunan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman itu dijaga oleh Allah agar tidak merusak. Sehingga di sini seolah-olah seperti Roro Jonggrang itu ya, seperti Bandung Bondowoso itu. Ya, ketika setan itu menemui siang hari maka dia akan merusak kalau di sini. Kalau di sana kan mereka akan kepanasan kena sinar matahari. Itu setan itu. Setan itu apa kayak ngono? Hemat saya enggak. Setan itu awan apa bengi tetap wakeh, tetap banyak. Kan gitu. Jadi kalau yang di Roro Jonggrang itu nanti setan itu kalau sudah pagi ternyata kemudian ada matahari, maka dia kemudian terbakar kena matahari, itu adalah bohong. Nah ini kenapa kok dibatasi pagi hari tidak bisa ke sana? Karena pada pagi hari dia pasti akan merusak. Maka dalam kaitan itu kawan-kawan, kalau kita menyadari hal ini, pagi hari itu kalau kita bangun, kita berhadapan dengan kebaikan. Apa itu? Sholat subuh. Jangan tidur, jangan tidur kayak saya. Jangan tidur, belajar bagus di situ. Ya, ini kebaikan-kebaikan untuk apa? Untuk agar setan itu tidak merusak kita. Ilam yashilu lamun ora sibuk sapa man bi khairihi kelawan saliyane amal. Bi khairihi kelawan saliyane amal. Jadi setan itu identik dengan kekacauan. Kalau dia tidak dikasih kesibukan, maka dia akan berbuat kacau. Makanya nang pondok yang ngono, nek awakmu akeh kegiatan, kamu pasti selamat. Tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kamu sedikit kegiatan, maka kamu akan memperbanyak maksiat. Wadkur ayubah, ya udah. Allahu a'lam bi shawab. Rabbi fang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajat ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin bibarakatil fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.